karena konten kita campur-campur. View yang didapat kebanyakan dari sistem penelusuran YouTube. Dan syaratnya kita harus menggunakan SEO. Halo teman-teman YouTuber pemula, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh para YouTuber pemula mengenai konten campuran ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah konten campuran itu bisa mendapatkan view yang bagus? Ya, jawabannya adalah bisa. Dan view itu bisa kita dapatkan dari sistem penelusuran ya. Sistem penelusuran YouTube. Biasanya kalau kita mau mencari sesuatu ya, penonton ini mau mencari yang ia tonton, di bagian penelusuran atau bagian search itu diketikkan misalkan mancing ikan betok gitu ya, kemudian diklik. Nah, di sini banyak sekali video-video mengenai mancing ikan betok. Ketika di sini, di bagian sini ada video kita, kemudian mereka tertarik untuk menontonnya, otomatis akan masuk dan tercatat oleh sistem YouTube. Penonton tersebut traffic yang masuk ke bagian sistem penelusuran YouTube. Hal itu bisa kita lihat di bagian YouTube Studio ya. Nah, di bagian YouTube Studio kita bisa melihat bahwa sistem penelusuran YouTube itu paling tinggi karena konten kita campur-campur. View yang didapat kebanyakan dari sistem penelusuran YouTube. Dan syaratnya kita harus menggunakan SEO untuk membuat judul maupun deskripsinya. Dan bagaimana cara untuk membuat judul dan deskripsi sesuai SEO YouTube? Nanti akan ada video untuk kedepannya, untuk selanjutnya. Mengenai view yang bagus ataupun tidak itu tergantung dari kualitas konten kita ya. Kalau konten kita berkualitas, walaupun hanya direkam dengan menggunakan handphone, asalkan itu bersifat informatif atau memberikan informasi ataupun menghibur, tentu akan mendatangkan view yang banyak. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian lanjut kita ke pertanyaan kedua adalah, apakah konten campuran itu masa depannya akan bagus? Jawabannya adalah iya, bisa bagus, asalkan kita terus mengupload video di channel kita. Kalau kita hanya mengupload hari ini upload, kemudian 2 minggu lagi baru upload, nanti 2 minggu lagi upload, kemudian sebulan lagi baru upload, otomatis itu tidak konsisten kan? Jadi bagaimana orang mau menonton di channel kita itu kalau kita juga uploadnya tidak konsisten? Selain itu, hindarin juga kita membuat vlog ya, karena kita belum terkenal. Beda dengan mereka ini, mereka sudah terkenal, sudah artis ya, di televisi sering muncul. Istilahnya orang ketika disebut nama mereka banyak yang sudah tahu. Kalau kita buat kayak gini, siapa yang mau nonton? Gak ada yang mau nonton karena kita belum terkenal, orang belum tahu siapa kita. Jadi hindarin dulu konten-konten yang tentang vlog, tentang diri kita, karena mereka belum tahu tentang kita. Buat aja konten-konten yang bermanfaat ataupun isinya memberikan informasi seperti tutorial, cara memasak, misalkan cara memancing ataupun cara berkebun. Itu pasti penontonnya akan lebih banyak. Dan yang ketiga adalah, apakah konten campuran bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa. Kenapa? Asalkan konten yang kita buat itu adalah asli ataupun original hasil buatan kita sendiri. Dalam artian bukan hasil reupload dari channel-channel orang.
kita ambil misalkan dari YouTube, kemudian kita edit sedikit, kemudian kita masukkan ke YouTube lagi. Nah, itu kan bukan konten original, sehingga bisa menghambat proses monetisasi channel kita. Dan konten campuran biasanya untuk proses monetisasinya agak lebih lama dibandingkan konten yang satu tema. Kenapa? Karena sistem YouTube mendeteksi ketika konten kita satu tema, dari awal kita buat hingga channel ataupun konten terbaru yang baru kita upload itu membahas satu tema yang sama, misalkan tentang game PUBG misalkan, maka sistem YouTube akan sangat mudah mengenali bahwa isi semua konten dalam tema kita satu tema, sehingga proses monetisasi jauh lebih mudah dan lebih cepat. Berbeda ketika kita mau upload konten yang bisa dibilang konten campuran. Di video pertama mungkin membahas tentang berkebun, di video kedua membahas tentang make up, di video ketiga membahas tentang game dan lain-lainnya. Otomatis YouTube akan meninjau semua video tersebut. Ketika ditinjau dan macam-macam videonya, temanya, maka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sistem peninjauannya. Oke, tapi tetap kita semangat sebagai YouTuber pemula untuk terus upload video ya. Jangan patah semangat walaupun channel kita channel campur-campur. Saran dari saya sama YouTuber pemula mengenai konten campuran, untuk 3 bulan pertama ya nggak apa-apa, kita menyesuaikan dulu ya, menyesuaikan channel kita upload berbagai macam video, baik game ataupun yang kita sukain aja lah. Yang kita sukain itu apa, kita upload semua. Suka game, suka mancing, suka berkebun, atau suka make up atau shopping atau lain-lain sebagainya, kita upload aja selama 3 bulan. Setelah itu, setelah 3 bulan baru kita pilih satu tema di channel kita itu yang paling banyak view-nya. Setelah kita pilih, kita dapatkan, baru fokus kita membahas tema tersebut. Jadi dikerucutkan. Jadi dari banyak tema kita kerucutkan menjadi satu tema. Seperti itu kira-kira. Sehingga penonton itu ketika datang ke channel kita, biasa setelah menonton video, di layar akhir itu akan muncul video-video ya. Kalau kita membuat menjadi satu tema, dari campuran itu menjadi satu tema, muncul video yang sesuai yang diinginkan oleh si penonton. Misalkan awal dia nonton video tentang game PUBG, kemudian setelah selesai ada muncul video baru lagi mengenai PUBG juga, otomatis dia akan menonton video itu lagi. Jadi nggak apa-apa konten campur-campuran, yang penting kita tetap konsisten upload, dan setelah 3 bulan baru kita pilih dari sekian banyak video, kita jadikan satu tema di channel kita. Oke, mungkin hanya itu saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita itu berpemula, terus berkreasi, terus berinovasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.